Senin 14 Agustus 2023 di Perpus 49 kita sudah kedatangan 2 petugas piket baru lagi dari jurusan MPLB. Welcome to podcast Perpus 49. Halo, nama saya Amanda Taylor Triani, Kelas berapa? kelas 10 MPLB 2. Hai, saya Zaskia Oktaviani dari 10 MPLB 2. Sekarang kita akan masuk ke ngobrol santai tentang mereka yang akan menggeluti 5 hari ke depan menjadi petugas piket Perpus. Amanda, gambarannya apa sih kalau jadi petugas piket Perpus? Ngerapihin buku, ngikut yang suka ke perpus gitu, pengunjung perpus, terus yang minjem-minjem. Namanya apa sih kalau pengunjung Perpus? Pemustaka. Kalau orang yang melayani kalian namanya pustakawan. Ya. Nah, jadi apapun kegiatannya selama orientasinya adalah tentang pengetahuan itu disebut dengan pustaka. Pengetahuan itu tidak melulu tentang buku. Setuju? Setuju. Kadang-kadang kita dapetin dia melalui jurnal, majalah, ya nggak? Ya. Bahkan di nomor lain internet sekarang ada AI lagi yang lebih canggih, terus video, ya kan? Itu semua adalah himpunan atau sarana untuk mencapai proses berpengetahuan. Jadi sebagai jantungnya pendidikan di sekolah, ya maka perpustakaan itu vital apa enggak? Vital. Vital apa enggak? Fungsi dan peran perpustakaan itu memang sevital itu, bahwasanya ketika anak murid cuman disuplai sama guru dengan buku wajib, kayaknya kurang ya. Ibarat makan kalau cuma dapat nasi doang kan gimana gitu. Ya nggak? Ya setuju. Kurang. Nah makanya kalian sebagai petugas piket Perpus maka sudah masuk kategori sebagai pustakawan. Artinya melayani para pemustaka supaya mereka bisa beraktivitas di ruangan ini dengan nyaman. Ya. Jadi kalau ada yang pemustaka datang, kira-kira kalau berisik diapain? Tegurnya gimana? Mohon jangan bisik karena banyak yang lagi. Kan kalau misalnya perpustakaan kan pasti bukunya ada tulisan atau apa, rambu-rambu ya, atau sound system namanya, untuk tidak boleh berisik. Itu umum ya? ya. Artinya ini tidak perlu dikasih label apapun, seharusnya mereka tahu kan? Di perpustakaan itu dominasinya adalah membaca berarti diam dong. Iya. Yang baca dalam hati istilahnya. Jarang baca keras-keras kecuali kita sedang ada kegiatan apa gitu. Saya pikir tadi bilangnya sini Amanda ketika disuruh ada yang berisik ditegurnya gimana? Mohon jangan berisik. Tadi saya bilang ditegurnya gimana? Mbak, Mas, ditegur kan itu ya? Bener sih. Nah, salah satu kenyamanan yang ingin diciptakan di perpustakaan, idealnya menurut kalian apa? Bersih. Makanya kalian upayakan bebenah ya sebelum berkegiatan di perpus ini. Kedua, wangi, cakep, biar nyaman ya, nggak bau juga enak ya, apalagi bau kaos kaki itu sama gitu. Nyaman nggak sih kalau ada yang? Apalagi yang parah tuh kalau nanti kejadiannya ada yang habis olahraga ke sini. Oh my god. Numpang ngadem, ya. Nah ini harus diwaspadai, modus mereka tuh banyak. Ada yang numpang ngadem, terus numpang tiduran, kabur dari kelas, ya. Alasannya macam-macam tuh. Ada yang bilangnya ngerjain tugas, padahal di sini cuman gibah. Tidur. Enggak, kalau tidur nggak apa-apa, nggak berisik kan. Gibah. Ngobrol sama teman-temannya, ngomongin siapa. Esensinya ke perpustakaan hilang. Terus ada lagi yang modusnya mabar. Tau mabar? Main bareng. Jadi dulu colokan listrik itu kita biarin terbuka untuk kalau ada yang butuh referensi apa silahkan dipakai lah buat ngecas, buat nyolokin ke laptop atau lomba apa. Saya pikir nggak apa-apa. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ada tuh kejadian yang tadi modus cas, mabar. Nah itu harus jeli sebagai pustakawan.
Jadi siapapun orangnya, kalau memang dia sudah sulit dikendalikan dengan ditegur baik-baik nggak mau, bilang aja Pak Samsul atau ke saya. Nanti saya akan berikan rekomendasi khusus ke wali kelasnya, anak ini nanti akan diberi pembinaan istilahnya gitu ya. Jadi kalian nggak perlu berantem sama dia, coba bilangin aja Pak, susah diatur yang itu. Udah. Tinggal catat deh. Nah, di sini kan juga ada CCTV nih, jadi kita bisa memantau. Jadi kalau ada yang iseng, ada juga kan yang collector namanya, kalian suka nyolong, suka ngambil barang orang. Dia sama beli, tapi kayaknya punya penyakit, lebih suka entah itu pulpen, buku apa, bukan buku koleksi perpus sih. Kadang-kadang ya bahkan tip X ataupun penghapus itu juga suka ada yang ini, karena klepto. Di momen lain yang lebih parah, handphone ya, suka ada yang hilang gara-gara ya begitulah, kondisi manusia kan beda-beda. Nah ini menjadi pembantu kita CCTV, makanya orang-orang yang bermasalah dalam tanda kutip suka itu pun nanti kita bisa telusuri. Makanya jangan merasa, maksud gini, nyaman itu kan bergandengan biasanya sama aman ya kan, kita kan pengennya semuanya nyaman tapi juga harus aman. Nah kadang-kadang ada orang merasa aman dalam tanda kutip nih, di perpus mah nggak ada yang ngawasin ini, dilupa. Padahal di sini ada yang kontrol, tinggal di capture sebentar, saya share ke wali kelasnya, nih kelakuan anak didiknya ketika ada di perpus. Jadi mereka harusnya merasa tidak aman untuk tidak sesuai peruntukannya ke perpus ini. Bukan kita nggak pengen dia senang gitu ya, cuma kasihan teman-teman yang nanti ketika datang ke perpus keganggu ya, bahkan merasa terintimidasi kan. Wah ini kalau ada dia nih, bukan orang klepto namanya gitu kan, atau apa. Jadi kita antisipasi itu. Berikutnya, ketika nanti nih kalian akan menghadapi crowded, kondisi banyak orang yang berkunjung, meskipun ini ada kapasitasnya, biasanya sih saya sama Pak Samsul kalau sudah lebih dari 40 yang di ruang utama, mungkin akan dipindah ke ruangan sebelah di ruang library ya. Tapi kalau memang sudah tidak memungkinkan ya ditutup, nggak boleh ada yang masuk lagi, karena AC-nya ini juga punya kemampuan kan, lebih dari 40 pasti orangnya bakalan gerah pasti, nggak bakalan dingin lagi. Gitu. Nah harapan kalian selama akan menjadi petugas piket apa? Pengalaman sih. Selain pengalaman, pengalaman kan banyak. Bisa menginput data, belajar apa kira-kira? Excel. Selain Excel? Belajar komputer juga sih. Komputer. Nih? Sama sih. Sama, jangan sama mulu dong. Masa samanya sama Amanda dulu. Bisa tahu kayak ngejaga perpus tuh kayak mana gitu. Kalau saya ya dulu kalau ikut kegiatan apapun kan, kalau ditanya pengen dapat apa sih selain dapat pengalaman, saya pengen dapat banyak teman. Karena kan temannya banyak masuk nih, dari kelas lain, ya kan, kelas antar jurusan. Terus saya juga punya pengalaman portofolio untuk persiapan kerja. Itu penting. Kalau dari awal kalian sudah belajar bisa rapi nih, ini manfaatnya buat ketika nanti melamar kerja. Ini rencananya mau jadi apa? Bisnis. Enggak, kamu rencananya mau kerja? Kerja. Terus ke kuliah. Nah, ini Kerja juga sih. kerja dulu, enggak kuliah dulu. Kuliah pengen kuliah sih, tapi kalau misalnya ada rezeki. Oh gitu. Jadi artinya kalau dimungkinkan pasti prioritasnya kerja dulu kan? Ya nggak? Kuliah sih. Kuliah dulu. Bingung nih saya nih. Kerja dulu apa kuliah dulu? Tapi apapun pilihan kalian, saya pengen kalian itu ambil manfaat yang paling besar, sebesar-besar manfaat ketika saat menjadi petugas perpus ya. Nah, lagi.